Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab An-Nahwu At-Tatbiki, Nahwu Praktek. Pada sesi sebelumnya kita sudah membaca alamatul ismi, tanda-tanda isim. Kita ulangi sedikit. Qala al-muallif rahimahullah, lil ismi alamatun tumayyizuhu anil fi'li wal harfi. Isim memiliki tanda-tanda yang membedakan dirinya dengan fi'il dan huruf. Membedakan dirinya dengan fi'il dan huruf. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin, apabila engkau mendapati salah satu darinya, dari tanda-tanda tersebut pada sebuah kata, au ra'aita, atau engkau melihat. Tadi mendapati, yakni mendapati berarti tanda itu ada pada suatu kata. Au ra'aita, atau engkau melihat atau engkau berpendapat annaha takbaluha, bahwasanya suatu kata itu bisa menerima tanda-tandanya. Dia nggak ada di suatu kata tetapi bisa menerima. Kalau seandainya dimasukkan maka bisa. Fahkum alaiha bi annaha ismun, maka hukumilah ia sebagai isim. Apa tanda-tanda tersebut? Wahia, dia adalah al-jar, jar, wa tanwin, dan tanwin, wan nida, panggilan, wa al, alif lam, wal isnadu ilaihi, dan isnad ilaihi, dan isnad ilaihi. Isnad ilaihi itu kalau dalam susunan mubtada khobar, maka isnadu ilaihi-nya itu adalah mubtadanya. Yang pertama adalah al-jarru. Al-jarru, nah, ini al-jar, tanda isim yang pertama adalah dia bisa jar. Apa itu jar? Huwa ibaratun anil kasrah allati yuhdithuha al-amil aw ma naba anha. Jar adalah sebuah ungkapan atau istilah untuk harokat kasrah, harokat bawah, allati yuhdithuha al-amil, yang disebabkan oleh amil, au manaba anha, atau apa yang menggantikan kasrah. Ini dia adalah ungkapan untuk tanda kasrah atau yang menggantikan kasrah. Apa maksudnya menggantikan kasrah? Yakni kita tahu bahwa tidak semua isim itu bisa diharokati kasroh. Contohnya isim jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim Muhammaduna. Nah, tidak memungkinkan untuk dikasroh, maka dia ketika jar tidak menggunakan kasroh, tetapi dia menggunakan tanda lain, yaitu di sini waw. Nah, inilah yang diistilahkan dengan au manaba anha, atau tanda yang menggantikan kasroh, anha, yakni menggantikan kasroh. Sehingga ketika ada tanda-tanda tersebut, maka kita mengetahui bahwa kalimat itu adalah kalimat jar, ya, dalam posisi jar, walaupun gak ada kasrohnya, tetapi kita tahu ada tanda penggantinya. Nahwu contohnya adalah salamtu ala Muhammadin, aku mengucapkan salam kepada Muhammad. Nah, Muhammadin di sini, Muhammadin ismun majrurun bi ala. Muhammadin adalah isim yang majrur. Majrur itu dijarkan bi ala, dengan ala. Ini yuhdithu al amil. Nah, yang disebabkan oleh amil ini, amilnya adalah ala. Amil itu adalah faktor yang membuat isim dari yang semula rofa, yang semula dhammah, kemudian menjadi kasroh. Itu namanya amil, penyebabnya. Dari
Muhammadun, kenapa kok bisa menjadi Muhammadin? Karena ada amil. Apa itu amilnya? Banyak. Kalau di sini adalah huruf jar ala. Contohnya juga wa nahwu kitabu Zaidin mufidun. Kitabu Zaidin mufidun. Kita lihat Zaidin di sini kasrah, Zaidun mudhafun ilaihi majrur. Dia majrur dijarkan karena adanya mudhaf. Bagi yang belum paham apa itu mudhaf ilaih, nanti akan ada penjelasannya. Nah, intinya adalah tanda yang pertama dari tanda-tanda isim adalah adanya jar, bisa dijar. Nah, kemudian yang kedua tanwin. Tanda yang kedua adalah tanwin. Apa itu tanwin? Kita baca, huwa nunun sakinatun. Tanwin itu adalah nun sukun tatba'u akhiral ismi lafdhan, yang mengiringi akhir isim, akhir dari isim secara lafaz. Nah, ini isim Muhammadun, kita kasih harokat gini, tanwin. Nah, tanwin itu adalah nun sakinah yang ada di akhir isim ini, Muhammadun. Dia akan nampak nun sukunnya ketika lafdhan, ketika kita ucapkan Muhammadun. Nah, seakan-akan seperti itu, Muhammadun. Wa tufarikuhu khotton, tetapi tufarikuhu akan memisahkan dia secara khoton. Ya, ini nun sakinah itu akan berpisah dari isim kalau ditulis. Kalau ditulis nggak ada nunnya, gampangannya gitu. Kalau kita tulis nggak ada nun sukun, tapi kalau diucapkan ada nun sukun. Lil istighna'i anha bitikrari syaklah. Kenapa tidak perlu ditulis nun sukunnya? Karena sudah cukup dengan pengulangan harokat. Makanya kalau ditulis itu harokatnya dua. Kalau fathah ya 2 fathah, kalau kasrah ya 2 kasrah. Inda dhabti bil qalam, ketika ditulis dengan pena. Jadi itu adalah apa namanya, tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun yang nampak ketika diucapkan tetapi tidak ada ketika ditulis. Kenapa tidak ada ditulis? Karena sudah dicukupkan dengan baris 2. Nah, an, in. Nah, baris yang nomor 2 ini namanya, atau baris 2 ini namanya tanwin. Salah satunya tanwin. Baik. Kemudian boleh mengatakan kullu kalimatin, setiap kata takbalu tanwin yang bisa menerima tanwin, maka dia adalah isim. Kullu kalimatin takbalu at-tanwina ismun. Ini tanwina, maka dia adalah isim. Ini khabar bagi kullu. Nahwu, contohnya nahwu di sini kita membacanya kitabin. Kenapa? Karena nahwu adalah mudhaf. Ini mudhaf, maka kitabin mudhaf ilaih. Contohnya adalah kitabin wa muslimatin wa sahin wa hina idzin. Nah, ini semuanya tanwin. Tanwin apa yang ada di kata-kata ini nanti akan ada waktunya mendatang. At-tanwin yakunu bidhammi. Tanwin bisa terjadi dengan dhamma. Contohnya wajaa rajulun, telah datang rajulun. Ini dhamma. Bil fathi bisa juga dengan fathah. Tanwin bisa dengan fathah. Ataqtuluna rajulan. Bil kasri bisa juga dengan kasrah. Auhayna ila rajulin. Yani mu'alif menyebutkan 3 contoh dari Al-Quran dengan lafadz yang sama dan tanwin yang berbeda-beda untuk menunjukkan bahwa tanwin itu terkadang bentuknya dhammah, terkadang fathah, terkadang kasrah. Tanbih, kemudian beliau mengatakan tanbih, ada poin penting. At-tanwinu huwa syaklatu tsaniyatu minad dhammataini. Yang disebut tanwin itu adalah baris kedua dari dhammatain, atau fathatain, atau kasrotain. Kita ulangi.
Kita ulangi bahwa kita ulangi. Tanwin adalah huwa syaklatu tsaniyatu minad dhammatain, adalah baris kedua dari dhammatain. Jadi kalau wajah rajulun, kalau seperti ini dalam penulisan dhammatain, maka ini namanya dhamma, tanda i'rab. Yang inilah yang namanya tanwin, yang kedua ini. Kalau dia fathatain, maka yang atas ini namanya tanda i'rab fathah, yang kedua ini namanya tanwinat. Inilah tanwinnya, bukan dua-duanya ya, bukan dua-duanya yang disebut tanwin, tetapi syaklatus tsaniyah, baris kedua dari dhammatain, fathatain atau kasrotain, dua kasroh. Amma syaklatul ula, adapun syaklah yang pertama, baris yang pertama ini, baris yang pertama atau yang atas atau yang atas itu huwa fahiyah harokatu i'rabin, adalah harokat i'rab, au bina'in au ghairi dzalik, atau harokat bina atau selain daripada itu. Baik. Kemudian dicontohkan oleh mu'alif rahimahullah kalau dia menjadi harokat i'rab. Yang pertama alifun i'rab, yakni harokatu i'rabin. Contoh daripada harokat i'rab, nahu harokatu dalin, harokat huruf dal pada contoh Muhammadun, min qaulika hadara Muhammadun, hadara Muhammadun. Maka lihat Muhammad di sini, baris kedua ini, dhamma kedua ini namanya tanwin, dan Muhammad itu adalah isim yang mu'rab. Kemudian yang kedua, harokat bagi isim yang mabni, contohnya adalah harokatu ha'in ihin, min qaulika ihin ya Zaidu, adalah harokat ha pada ihin, min qaulika dari ucapanmu ihin ya Zaidu, ihin ya Zaidu. Baik, ihin ya Zaidu artinya adalah tambahlah wahai Zaid. Kemudian yang ketiga adalah au ghairi dzalik, atau harokat selain itu, contohnya nahu harokatu dodin, harokat dot, huruf dot. Baik, harokat huruf dot dari qadin, contohnya adalah hadara qadin, telah datang qadin, qadin. Nah, ini adalah tanwin. Nanti jenis-jenis tanwinnya akan dipelajari berikutnya. Yang ada di qadin ini tanwin apa namanya, atau di ihin ini tanwin apa namanya, itu nanti dipelajari di babnya, kita tidak meluas. Kemudian tanda yang ketiga, tanda isim yang ketiga adalah an-nida, panggilan. La yunada illal asma'u, tidaklah dipanggil kecuali isim. Enggak mungkin kita memanggil fi'il. Semua yang dipanggil itu pasti isim, baik yang dipanggil itu manusia, hewan, atau yang lainnya. Maka ketika memanggil wahai, itu pasti adalah isim. Fa in wajadta, maka jika engkau mendapati kalimatan munadatan, suatu kata yang dipanggil, ada kata yang dipanggil, atau takbalun nida'a, dia bisa menerima panggilan, fahkum alaiha bi annaha ismun, maka hukumilah dia, kalimat itu, sebagai isim. Contohnya ya Adam, wahai Adam, berarti Adam isim. Ya Salihu, maka Saleh isim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, maka an-nabiyyu adalah isim. Ya Maryamu, maka Maryam adalah isim. Ya Jibalu, wahai gunung, Allah memanggil, maka Jibal adalah isim. Ya Ardu, Allah memanggil wahai bumi, maka bumi adalah isim. Nah, pokoknya yang dipanggil pasti isim. Kalau fi'il nggak mungkin bisa dipanggil, perbuatan itu mungkin nggak bisa dipanggil. Mencangkul, wahai mencangkul, tidak mungkin. Wahai makan, wahai minum, maka setiap kata yang dipanggil pasti isim. Tayyib. Kemudian
Kemudian tanda yang keempat adalah dukhul al, kemasukan al. Nah, kemasukan alif lam lah orang bilang, kemasukan al. Idza dakhalat, apabila masuk, idza khalat. Al fa'ilnya, mana fa'ilnya adalah al. Apabila al masuk, al yang bagaimana? Al mu'arrifah, al yang membuat isim itu menjadi ma'rifat. Apakah ada al yang tidak membuat isim menjadi ma'rifat? Ada. Nanti pelajaran berikutnya lah yang disebut dengan al ghair mu'athirah, al yang tidak berpengaruh. Nah, sebagai contohnya, al yang masuk ke nama orang Zubair, nama orang sudah jelas ma'rifat. Kalau kemasukan az-Zubairu, maka al di situ bukan berfungsi mema'rifatkan, karena isimnya sudah ma'rifat. Apabila masuk al yang berfungsi mema'rifatkan ala kalimatin, kepada suatu kata, hakamna, maka kita menghukumi alaiha, atas kata tersebut, bi annaha ismun, bahwasanya dia adalah isim. Contohnya al kalimatul muqtarinah bi al fi ma yali. Nah, kalimat-kalimat yang muqtaronah boleh diiringi dengan al, maka sebagai berikut. Qauluhu ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al qisas fil qatla, al qatla. Al hurru ada alif lam, bil hurri ada alif lam, wal abdu, al abdu ada alif lam, bil abdi ada alif lam, wal untha, al untha ada alif lam, bil untha ada alif lam. Maka ini isim, al-hur isim, al-hur isim, al-abdu isim, al-abdu isim, al-unsa isim, al-unsa juga isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Demikian pula ucapan al-mutanabbi, ini ahli syair. Qaulul mutanabbi, al-khailu wal-lailu wal-baida'u ta'rifuni, was-sayfu war-rumhu wal-qirtasu wal-qalamu. Nah, al-khailu ini ada alif lam, wal-lailu, wal-baida ada alif lam, as-sayfu ada alif lam, ar-rumhu ada alif lam, wal-qirtasu ada alif lam, wal-qalamu ada alif lam. Nah, semua itu adalah isim. Jadi gampang. Kalau suatu kata ada alif lam, ya pasti isim, pasti isim. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, tanda yang kelima adalah al-isnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Apa maksudnya? Ay al-hadithu anhu, maksudnya adalah yang dibicarakan, yang diceritakan. Fal hadithu, maka sesuatu, al-hadith, maka al-hadith, yakni cerita, sesuatu yang diceritakan, la yakunu illa anil asma, tidaklah terjadi kecuali dari isim. Yang bisa diceritakan itu pasti isim. Fi'il nggak mungkin bisa diceritakan. Cuma kita menceritakan tentang mencangkul, bagaimana? Nggak bisa. Tapi kalau menceritakan tentang suatu benda bisa. Orang yang mencangkulnya kita ceritakan, alat untuk mencangkulnya, ya, si cangkul itu sendiri kita ceritakan, saya punya cangkul yang tajam, bisa. Tapi kalau perbuatan nggak bisa. Meminum, bagaimana kita cerita meminum? Nggak bisa. Bisa kita menceritakan tentang air yang mau diminum, orang yang meminum, itu benda. Fa'idha tahaddatsa an kalimatin fahiya ismun, apabila engkau bercerita tentang suatu kata, maka kata yang kau ceritakan itu adalah isim. Nahu qaulika, contohnya adalah ucapanmu, qama zaidun, telah berdiri si Zaid. Yang bisa diceritakan di sini adalah si Zaid. Kita menceritakan kepada kawan kita bahwasanya qama, telah berdiri, zaidun, si Zaid. Zaid berdiri. Kalau berdirinya nggak bisa kita ceritakan. Tahaddatsa an Zaidin bil qiyami, engkau menceritakan tentang si Zaid bahwa ia berdiri. Fa Zaidun ismun, maka Zaid adalah isim. Muhammadun mujtahidun, tahaddatsa an Muhammadin bil ijtihad. Nah, engkau menceritakan
Baik, kita ulangi. Muhammadun mujtahidun. Muhammad orang yang bersungguh-sungguh. Tahaddatsta an Muhammadin bil ijtihad. Engkau menceritakan tentang Muhammad, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh, maka Muhammad adalah isim. Maka Muhammad adalah isim. Jalasta. Kalau kita bilang jalasta, contoh berikutnya adalah jalasta. Engkau telah duduk. Tahaddatsta an dhamiril mukhatabi bil julus. Maka di sini engkau sedang menceritakan tentang si ta ini, kamu ini. Kamu telah duduk. Nah, kamu menceritakan tentang dhamir mukhatab ta bil julus, bahwa dia duduk. Kamu telah duduk. Fahadad dhamir, maka dhamir ini adalah isim. Maka dhamir ini adalah isim. Nah, kemudian contoh yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif adalah hadara man uhibbuhu. Hadara man uhibbuhu. Nah, ini kita sini. Hadara man uhibbuhu, telah hadir orang yang aku mencintainya. Tahaddatsta, engkau bercerita tentang isim mausul man ini. Telah hadir orang yang aku cintai. Berarti siapa yang engkau sedang ceritakan? Orang yang engkau cintai. Man itu tadi, siapa yang engkau cintai. Maka orang tadi, man itu, dia adalah isim. Kita ulangi. Tahaddatsta anil ismil mausuli man bil hudur. Engkau menceritakan tentang isim mausul, yaitu man, bil hudur, bahwa dia hadir. Fahuwa ismun, maka dia adalah isim. Nah, ini adalah tanda-tanda isim. Sehingga kita ulangi secara ringkas saja. Kalau kita ingin membedakan mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf, maka bisa dengan beberapa tanda ini. Yang pertama adalah jar. Kalau isim itu bisa dijar, bisa dikasroh, atau yang menggantikannya, maka dia pasti isim. Kemudian yang kedua, tanwin. Kalau isim itu bisa ditanwin, maka dia pasti isim. Kemudian yang ketiga, kalau dia bisa dipanggil, maka pasti isim. Siapapun dia, wahai kambing, wahai lembu seumpama, maka kambing dan lembu itu isim. Wahai pohon, maka pohon itu isim. Kemudian yang keempat, kemasukan alif lam. Setiap kata yang bisa kemasukan alif lam, maka dia isim, karena fi'il nggak boleh kemasukan alif lam. Kemudian yang kelima adalah al-isnadu ilaihi. Yang kelima adalah al-isnadu ilaihi, yang diceritakan. Kalau jumlahnya mubtada khobar, maka isnad ilaihnya adalah mubtadanya. Kalau fi'il dan fa'il, maka isnad ilaihnya adalah fa'ilnya. Itu dia. Nah, ini teman-teman, 5 tanda isim yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca bersama-sama tentang tanda-tanda atau tentang fi'il. Nah, tentang fi'il, jenis-jenisnya, pembagiannya, dan kemudian tanda-tandanya. Wallahu a'lam bishawab.